Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم Isra ke sidik isra ya Falmane. Wa kadzalika yang bagi ya. Wa kadzalika ini apa kadzalika ya? Mengenai menyambung tali persaudaraan deh. Wa kadzalika dan begitu juga mengenai menyambung tali persaudaraan yang bagi lil insani alla yata'adda bi sadaqatihi aqribahu wa arhamahu al muhtajina fatrukuhum terus yatasaddaqu ala ghairihim. Seyogianya orang itu janganlah melewatkan sedekahnya dari sanak kerabat dan familinya yang membutuhkan, hingga kemudian orang itu tidak bersedekah kepada mereka, malah bersedekah kepada yang lainnya. Jadi mengenai hak persaudaraan itu termasuk dalam hal sedekah. Kalau kita punya sanak kerabat yang membutuhkan, jangan sedekah kepada yang lain dulu, sedekahlah kepada sanak kerabat terdahulu. Itu kan Quran kan nanti diterangkan toh, sedekah itu ya untuk orang-orang dekat kita dulu, saudara-saudara kita dulu, baru yang jauh-jauh. Jangan sampai sedekah kepada yang lain besar, saudara sendiri membutuhkan tidak diberi sedekahnya tersebut, jangan. Qala alaihi salatu wassalam al muta'ati fi shadaqati kama niha. Orang yang melewatkan sedekah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, orang yang melewatkan sedekahnya sama saja dengan tidak bersedekah. Jadi kalau ada saudara dekat, famili dekat, membutuhkan, malah tidak pernah diberi, yang diberi yang jauh-jauh, itu apa? Oleh Rasulullah pernah disabdakan, orang yang seperti itu sama saja dengan tidak bersedekah. Maksudnya nanti pahalanya bisa terhapus. Dan orang yang seperti itu kan sebenarnya secara psikologis berarti tidak normal lah. Tidak normalnya bagaimana? Yang dekat saja tidak dikerjakan, malah mengerjakan yang jauh-jauh. Itu cara berpikirnya kan tidak tepat. Yang dekat kita, zaman dulu kan famili sanak kerabat itu kan tinggalnya satu komplek. Yang dekat saja butuh, malah diberikan yang jauh, kan aneh. Yang jauh belum tentu butuh, masalahnya. Seandainya sama-sama butuh pun, kenapa harus memilih yang jauh? Kenapa tidak memilih yang dekat? Wa warada annaman yatasaddaqu 'alal ajanibi ma'ilmihi bihajati aqaribi ila sadaqati la yaqbalullahu sadaqatahu.
Dan telah sampai juga satu hadis bahwa sungguh orang yang bersedekah kepada orang yang jauh-jauh, padahal dia tahu yang dekat membutuhkan sedekahnya tersebut, nah Allah tidak menerima sedekah tersebut. Tahu kalau yang dekat butuh, malah diberikan yang jauh. Kan menyakiti yang dekat, yang melihat, entah. Tuh. Nah, karena itu paling sedikit itu yang dekat diperhatikan. Kalau pengen yang jauh misalnya, maka dulu saya pernah bikin pernyataan loh. Tetangganya nggak pernah diberi malah sedekah kepada orang Palestina, itu aneh itu. Ya mungkin Palestina butuh, itu kan antar negara, ya negara lah yang biar yang nyumbang kan itu ta. Atau dibalik negara itu sendiri, lah wong warga negaranya butuh tidak diurusi malah nyumbang negara lain. Nah. Pernah yang ekstrim lagi itu gempa Jepang, bisa nyumbang. Lah wong rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan aja banyak, belum terurus, kok ngurusin negara lain gimana sih? Nah, misalnya gitu loh, itu cara berpikir yang tidak normal sebenarnya. Soalnya untuk hubungan bilateral, untuk nama baik lah. Kalau sudah begitu caranya berarti kan tidak karena kebenaran itu sendiri. Maksudnya orang sedekah karena Allah, karena Rasulullah, itu kan artinya karena objektivitas, karena kebenaran, karena Rasulullah, karena Allah, karena Rasulullah itu menyuruh mengerjakan sesuatu itu secara objektif, secara benar, bukan untuk mencari pujian dan seterusnya. Ini ngapa salah? Dah. Jadi kalau yang dekat itu membutuhkan, jangan yang jauh. Dengan saudaranya nggak pernah memberi, nyumbang partai besar-besaran, waduh, nggak tepat. Saya pernah diceritani ada teman, ustadznya di kampung, kiainya di kampung, atau guru ngajinya nggak pernah diberi hadiah, malah ngirim hadiah ke ustadz yang di Jakarta. Ya, tidak masuk akal kayak begitu. Artinya cara berpikirnya itu sesat itu, tidak objektif, tidak benar. Maka la yaqbalullahu shadaqatahu. Dalah. Lho angel pancen nek cara Pak Dewi itu mengikuti kebenaran dalam bahasa Pak Dewi itu mengikuti akal itu tidak mudah. Kita tahu yang benar yang mana. Untuk mengikutinya kan tidak mudah, butuh perjuangan. Satu, akalnya harus normal dulu. Yang kedua, niatnya baik dulu, kemudian menyimpulkan kebenaran. Nah itu sudah tidak mudah karena butuh ilmu, butuh macam-macam. Setelah itu mengikuti kesimpulan kita mengenai kebenaran itu juga butuh perjuangan lah kita. Karena nafsu kita tidak suka. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-shadaqatu 'alal ajanibi shadaqatun was-shadaqatu 'alal aqaribi isnatani shadaqatun wasilatun. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, sedekah kepada orang yang jauh-jauh itu dihitung satu sedekah. Sedekah kepada sanak kerabat yang dekat-dekat itu dihitung dua sedekah. Satu sedekah itu sendiri, yang kedua wasilah, menyambung tali persaudaraan. Tuh. Karo tanggane siji nepung sanak ya tah, nepung tangga tah. Yang kedua ya sedekah itu sendiri. Itu aku karo negara liya. Ya mung sedekah kuwi maksimal. Ana
Bismillahirrahmanirrahim. Ana gempa bumi atau bencana alam. Ya, yang dekat diberi, yang seperti itu juga diberi kan gampang. Sedekah jatahe pira toh? 100.000. Yang 50.000 nggo sing cerak-cerak. Yang 50.000 tinggo sing adah-adah ya maksimal begitulah. Bencana alam apa Gunung Sinabung misalnya. Jatahmu sedekah hari itu berapa? 100.000 ya, yang 50.000 untuk yang dekat-dekat. Yang sering ketemu kamu itu. Yang 50.000 kalau sumbangkan ke Sinabung apa kemana itulah. Itu maksimal seperti itu, jangan satu-satu pakai Sinabung kabeh, tanggamu ngeleh. Entah. Karena kita itu diwajibkan mengerjakan yang dekat-dekat kita dulu. Makanya kan bahkan dimulai dari diri kita sendiri itu ibda' fi nafsika. Mulailah dari dirimu. Kemudian orang dekatmu, lebih dekat kan gitu. Inilah. Qultu wa mahallu dzalika malam tashtadda hajatul aqaribi wa illa fahum ahqqu bis-shadaqati min ghairihim. Menurutku Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan yang dimaksud Rasulullah dengan sedekah kepada yang jauh-jauh itu dihitung 1 sedekah yang dekat-dekat itu dihitung 2 sedekah. Itu selagi yang dekat-dekat itu tidak dalam kondisi sangat membutuhkan. Kalau yang dekat sangat membutuhkan, maka yang dekat itu lebih berhak atas sedekah tersebut dibandingkan yang lain. Nah, definisi sangat membutuhkan itu apa? Nah, kalau itu berkaitan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, tuh, kalau kebutuhan apa sekunder ya tidak berarti sudah tidak terlalu penting, apalagi kebutuhan tersier. Si Budi sama si Buddha kakak beradik. Budi kaya, Buddha cukup. Budi punya mobil 5. Buddha punya sepeda 5. Ditambah balonnya juga 5. Kemudian Budi memberikan 1 mobilnya kepada guru ngajinya misalnya. Buddha marah-marah. Wong saudaranya sendiri nggak punya mobil, punya sepeda mah diberikan kepada guru ngajinya. Boro-boro diberikan saya dulu. Itu Buddha salah seperti itu. Karena itu tidak berkaitan dengan kebutuhan primer. Sekunder aja enggak, itu tersier kan itu. Karena kadang-kadang yang dimaksud dengan mendahulukan sanak kerabat itu bukan berarti menuruti semua keinginan sanak kerabat. Salah itu. Wah nek karo sedulure lu mau banget wis sugih wis dinai terus. Tanggane sing ora dadah butuh ora dinai. Salah kan itu dah. Ini kaitannya dengan kebutuhan pokok. Maksudnya itu orang itu harus bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Dimulai dari lingkungan terdekatnya. Nanti intinya kan kuwi. Lah nek si Buddha itu tidak makan, sehari kadang makan kadang tidak, si Budi ngirimkan mobil kepada guru ngajinya ya salah. Si Budi itu harusnya ngurusi makanan si Buddha tadi. Mau nek ndek anak loro lanang aja sing siji tak jenenge Budi, sing siji jenenge Buddha, engko ayel-ayelan ngono. Siji Budi, siji Buddha, siji Burdah. Siji Bardan. Wong nganggo B kabeh.
Nyeluk anake sing dia kayak ngono kabeh kula. Wabe ta kabeh. Sing iji budi, sing iji sabar ya rada wangun. Salah sabar. Ana ya, Pak Surawana. Wa idza wasingat as-sadaqatu al-qaribah wal bangida fash taraku fiha kanat ngalal bangiti sadaqaton faqat wa ngalal qaribi sadaqaton wasilah. Kalau sedekahnya itu banyak, bisa untuk sanak kerabat dan yang jauh-jauh, ya jadikanlah semuanya disedekahi. Untuk yang jauh menjadi sedekah, semata-mata sedekah, untuk yang dekat menjadi sedekah dan menyambung tali persaudaraan. Tuh. Sedekah tidak harus uang, macam-macam bisa. Gangsir goreng, sedekah. Aku ngerti yang memancing Gusti Allah. Agendane apa meneh ya? Agendane bakulan lukisan. Pancingane gangsir goreng. Ya apa mancing Gusti Allah iki remen nek dipancing. Telah ya rasa maksa kancane kon mancing, pancingan ya jangan dipaksa. Mau Pak Res tak takoni dadi kalian. Rondo di pondok 24 jam. Rondo kan jaga. Tentara wae ra ono. Tentara jaga 24 jam. Ya. 6 jam apa 8 jam satpam pendak 6 jam apa 8 jam kan pergantian. Ya, pemene bal-balan. Bal-balan 24 jam tak kira potol kabeh. Maksudnya itu begini loh. Yang saya maksud itu kalau kita rembukan bersama itu keputusan kita ambil kalau itu menyangkut kekuatan kesanggupan keputusan itu kita ambil didasarkan pada yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Mari kita lari maraton. Saya usul 100 kilo, wah enggak kuat saya 80. Saya 150. Saya enggak kuatnya cuma 4 kilo. Pokoknya kita putuskan 100 kilo semuanya. Itu namanya pembunuhan berencana. Ya dah? Ya keputusannya 4 kilo dong, yang paling lemah dong. Kalau kepengen semuanya terlibat. So pokoknya 100 kilo melayu dhewe sak modarmu. Wis kono wae nek organisasi itu kita pilih yang paling lemah dong. Nanti nakut-nakuti. Kadang-kadang yang apa meneh nek sing ngusul ming ngogleng 100 kilo. Lah mau gleng kok ming setengah kilo jane mlayu iki. Sing 99 setengah kilo widake ngebis. Aduh, jangan dibiasakan kita itu. Wah, itu tidak gigih, tidak walah. Berorganisasi itu perhatikan hal seperti itu. Ya, di satu pihak sangat bersemangat, bagus. Tapi perhatikan juga yang semangatnya pas-pasan. Kalau kebersamaan itu seperti itu. Nah loh, toh rondo itu kan bukan siang, jenenge rondo siang. Rondo yang bengi. Bareng ngaji, tekan jam 6 esok, wis apik. Ning ra turu. Aku meni ra turu ya goleng turu kok. Mboten turu kula niku, ming ngorok. Ora turu kan ngono ta? Jam 6 esok arep mulih ya oleh. Arep turu ning pondok ya oleh. Ora mulih ya oleh lah, ora mulih sesasi wae oleh jeneng kene iki. Kayak sengit ro bojone ndelik ning pondok. Ning aja dipaksa 24 jam, itu enggak benar. Jadi mari kita cara berpikirnya itu jangan suka maksa orang. Nah, aku ki krungu sapa-sapa ta ya lali aku. Berapa sedulur Gunung Kidul itu tidak mau memondokkan anak-anak. Nah, ini cerita lama, ini ra apa-apa yang eling-eling.
Orang tuanya itu curhat, kok anakmu tidak dipondokkan? Wah, mesake saya. Soalnya di pondok itu berat. Selidik punya selidik, ternyata Lantip margi CS itu kalau bercerita, entah siapa, entah yang margi, entah yang Lantip, entah yang Roslan, entah yang siapa, berapi-api, di pondok itu berat. Gini nakut-nakuti. Sehingga orang tua si anak itu tidak tega anaknya mondok. Padahal di sini mondok mung turu. Udah jingok tau gue. Itu termasuk wayasudduna an sabilillah, bahaya itu, menghalang-halangi jalan Allah. Mula ora rasa sok gagah, ora rasa aleman. Itu loh. Anake pondok, benda iki dianggap ampuh, mondok berat wae kuat. Aja pisan-pisan mondok. Apa tenan? Aku ngrasake dhewe untukku potol 5. Wah, kowe iki menghalangi orang mondok jenenge. Engko sing 24 jam ya tak critakake karo kancamu. Ngaji di mana kamu Pak Karot? Di Rodotul Fatihah. Gimana ngaji? Enak, bagus. Tapi di sana itu ada piket 24 jam. Enggak boleh tidur. Enggak boleh makan. Iki pondoke wong edian iki. Itu mesti alamatnya di Magelang itu. Tulisannya RSJ ya. Enggak tuh. Mbok ya aja ngono lah, aja daleman ngono lho. Waduh, yang halal itu yang wajar-wajar saja lah. Itulah, mari kita itu berpikirnya yang waras-waras saja, ketularan ogleng. Ogleng wis waras ya. Aduh. Loh kalau dadi kru itu 24 jam kali 10 hari lain kru itu. Dan aku yakin tidak semua santri sanggup menjadi kru, menjadi anggota kru. Nek ogleng sanggup banget wong iso menghindari umbah-umbah masalahnya. Mbok 24 jam kali 30 ngono wis. Oke, ngono ta. Nah, ini kan menyangkut santri banyak kayak dek malam Minggu kayak aku kira ngerti katanya Demam Rudi ning ngono. Pas jagongan karo ogleng karo Rama. Karo Pak Mar ning dapur ngono tak mengumumkan 24 jam siaga penuh. Karena bendung Katulampa. Iki kayak ngopo lho, yang masuk akal aja lah mengerjakan sesuatu. Lah nek ngaji kudu menyang, nek ra modiar tetep menyang lah kuwi bener. Lah ya meng rondo iki. Ngedor atok rondane ya biasane sing rondo ya aku. Nah santrimu kuwi ngorok kabeh. Jam 2 nek upama melek ana irsat pas nonton bola. Kadang-kadang melek Rama, kadang-kadang yang lain kadang-kadang ini nek margi sebab amin tertib jam 11 turu, petangi jam 7, tertib disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Ora tenanan lho iki ming gojek lho iki. Umpama tenan nggih nyoto kok Pak. Nek esuk do turu sing ditiru Pak Kiai. Jam 09.00 esuk, jam 10 kadang-kadang sepi do ngopo. Oh turu. Apa ya enggak mengerjakan yang lain, apa ndelok-ndelok sik fakih. Apa kuwi jenenge masang apa kuwi? Sang apa fakih kowe? Masang keramik, ndelok lah nek ra gelem ngewang, ndelok ya ora. Kowe ora ndelok ya mboten didhawuhi Pak Kiai. Mbah Kandar kira tahu tak perintah itu ngewangi dewe, mosok kalah Mbah Kandar. Tanya Mbah Kandar, urung tahu Mbah Kandar kalau nyontulung fakih dewangi ora kreatif dewe. Wah, anak muda kalah kreatif dengan yang tua-tua kan repot. Roni iki ya ora takon, ini Roni iki ya mbuh ya curiga. Melarikan diri dari kesunyian. Ning apik kuwi daripada melarikan diri dari kesunyian dengan tidur. Ya dalam bentuk apapun lah ora kudu terus esuk-esuk kabeh do ngewangi fakih, ya salah meneh lah ya wong gemblong nek jenenge kono kuwi. Maksudku ki mbok orang itu mengerjakan sesuatu ya dengan benar dengan anu. Jangan sedikit-sedikit, wah, saya enggak disuruh Pak Kiai. Aku ki wedi akon ki nek akon ki Mas bayar aja aku ki. Ngono lho. Ning kowe iki mbok ya dong, detku kan ya terbatas, ora iso akon terus. Lah nek akon terus ya kowe pendak setu nglirak-nglirik aku, to. Kekuatanku akon iki mung wong siji wong loro ya kan ngono to.
Misalnya begitu loh, misalnya. Jadi ora usah iri-irinan, ora usah suudzon-suudzonan. Wah kan dikon kinasih. Wah, kalau masih kayak begitu lagi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Jangan begitulah santri. Belajar dari Mbah Kandar itu. Ora tahu Mbah kula nyuwun kula aturi panjenengan udah urung tahu aku akan ngono iki. Mbah Kandar aja mengerjakan sendiri. Nah lho. Mung ning kamar ngringkel, lah anak muda. Lah jenengan gini ngringkel. Lah kan wis tuwa, tur bengi ya banyak pekerjaan. Tur kamu kan tidak tahu apa yang saya kerjakan. Kan sudah saya bilang, jangan tiru-tiru saya. Jangan melihat zahir saya. Ana lho, sing tak tiru mulai turu. Aku mbiyen kerja keras lah aku cerita ngantek ping 1000 atau ngantek apa ku jenenge lambeku meh sempal, ora tok tiru belas. Sing tak tiru mung lehku turu lah piye. Lho. Apa meneh nggon rapat benar itu laporannya. Jadi kita 24 jam di siang hari kita membantu santri mukim. Wah, santri mukim ora perlu dibantu, gebu kono. Ngono lho. Turu. Pak Ontos, siapa yang bikin ini? Tak ada bikin kan? Tolong dong pijitin. Wah. Aduh. Aku ya aneh kadang-kadang santri iki pikirane iki piye to ya judek aku mbok dadi wong waras wae lah wajar-wajar saja. Wah, aku iki sempat krungu gleng krungu Pak. Wah, ono sing ngusul mah kedonyan banget. Lho ora kedonyan iki waras iki sing tak anake kedonyan sebelahane gleng. Nek gleng iki mbok wah kalau saya terserah mau 30 jam enggak boleh tidur ya mung cangkemmu. Ngono to. Nah, aku tetap turu. Lah ini kan kabeh wong ora padha gleng ngono kuwi. Jadi jangan mudah lah menuduh orang itu kedonyan, jangan mudah menuduh orang ini dan itu gitu loh. Boleh satu pihak bersemangat, boleh, tapi tolong perhatikan. Kejamlah pada diri sendiri, tapi jangan kejam pada orang lain, karena kamu bukan guru, gitu loh. Kamu peserta didik, kamu santri, sama santri jangan saling mengejami dong, gitu toh. Kamu harus kejam pada dirimu itu baik. Kerja keras untuk dirimu, tapi jangan nyuruh orang lain untuk seperti kamu. Kuatnya orang seperti itu, ya sudah. Wah itu tapi enggak cepat, enggak. Percayalah. Adalah ikrah fiddin, agama itu tidak boleh dipaksakan. Sholat enggak boleh dipaksa, apalagi cuma ronda berapa jam. Betul loh. Kamu apa melebihi Tuhan? Apa melebihi Rasulullah? Rasulullah ngajarinya begitu. Aku ketika lengan yang cerita Sayyidina Umar. Khalid bin Walid itu kan dipecat oleh Sayyidina Umar karena mengerjakan sesuatu yang berat. Di membawa pasukan melalui medan yang sangat berat supaya cepat sampai. Dan memang sampai dan memang selamat. Tapi Sayyidina Umar mendengar itu marah besar. Itu niatnya Khalid bin Walid baik loh. Karena pasukan Islam harus segera dapat bantuan, harus mencari jalan pintas. Satu-satunya jalan pintas itu sangat membahayakan, sangat berat, jarang sekali, belum tentu 10 tahun sekali orang lewat situ. Tapi Khalid bin Walid memaksakan niat baiknya itu. Dan berhasil memang, karena Khalid bin Walid itu sahabat, itu Saifullah, loh, digelari Rasulullah Saifullah. Tapi kita jangan kayak Khalid bin Walid kayak begitu dong. Sayyidina Umar aja marah itu. Apa-apaan Khalid, tapi selamat semua wahai Khalid. Enggak peduli, itu enggak masuk akal. Itu loh. Berhenti itu Khalid bin Walid. Gitu. Sayyidina Umar itu keras, kejam pada diri sendiri, tapi tidak pernah kepada yang lain. Ada keputusan-keputusan yang keterlaluan seperti itu marah. Itu nyatanya Allah menolong. Iya memang, tetapi prosesnya enggak benar. Inilah Sayyidina Umar. Kan ada dari film Sayyidina Umar itu. Gitu loh. Itu aja Khalid bin Walid. Ya tak? Sahabat utama Rasulullah, sangat disayangi Rasulullah. Itu ada dilarang oleh Sayyidina Umar untuk mengerjakan hal-hal yang enggak masuk akal. Kita itu siapa? Itu loh. Jadi paham ya yang saya maksud itu? Mari kita pelan-pelan semuanya kita kerjakan dengan pelan. Inna hadatin
lamatin fa'aghilu bilutfin. Kan itu kan yang kontak. Agama ini sangat berat. Jalankan dengan pelan-pelan. Kamu jalan dengan banyak silahkan. Tapi jangan paksa teman kamu untuk sama seperti kamu. Lebih konyol lagi, kamu tidak mengerjakan, kamu suruh temanmu mengerjakan. Itu lebih konyol lagi. Dimulai dari diri sendiri aja. Ya, ini aku nesu ora. Ini aku bersemangat banget menjelaskan mengenai negara kita itu menurut pembukaan Undang-Undang Dasar kan melawan penjajahan. Nah, ojo njajah. Negara we ngumumke melawan penjajahan, kowe warga negara Indonesia malah njajah kancamu. Iki ojo. Ngono ki lho. Ajenan kene sok njajah. Aku kan guru posisiku. Aku ngerti porsi insyaallah. Dene aja mengambil tindakan-tindakan seperti guru. Guru berbeda dengan murid. Aku mbiyen ya ora tau ngono kuwi, aku dikerasi karo Kiai, alhamdulillah. Terima kasih banget. Tapi saya tidak pernah bersikap kepada sesama santrinya Kiai sebagaimana Kiai bersikap kepada saya. Enggak, itu untuk saya. Benar? Enggak pernah saya gitu-gitu itu. Aku pernah dikerasi karo Pak Debasit, alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya enggak pernah berbuat seperti itu kepada sesama santri lainnya. Karena aku sadar ini haknya Pak Debasit terhadap saya karena santrinya. Ini haknya Pak Deuhid terhadap saya karena saya santrinya. Apa jenenge? Apa haknya saya memaksa santrinya Pak Deuhid atau Pak Debasit untuk mengerjakan ini dan itu? Saya bukan gurunya. Saya sesama santrinya. Mungkin harus difahami kayak begitu itu. Nah, tuh. Ini penting supaya ke depan kita jangan karena apa ya? Yang penting ngaji lah, ngaji dulu atau menyang. Pentingnya ngaji. Nek ngaji tekan mati ya. Ning itu pun hanya untuk diri kalian sendiri. Nek mengingatkan santri boleh, bukan berarti denenge wae. Nek ana santri melakukan kesalahan dujo. Pak Ana kemarin bilang, iki piye toh cara memahaminya itu? Kan saya bilang apa-apa itu jangan banget-banget. Nek ana santri tidak benar ya dibenarkan, ning ojo keras-keras, ngono lho. Ojo keras-keras itu bukan berarti terus meneng wae, wah aku jenenge mutung. Wis ben dujo wae ro Kiai Retok kok. Waduh. Muteng lho jenenge. Nah aku jenenge nafsu kuwi. Mujo wae kuwi ya nafsu. Berlebih-lebihan itu juga nafsu. Khairul umur ausatuha, Rasulullah kan bilang begitu. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara, sebaik-baik pekerjaan itu di tengah. Ojo nekat, ojo ekstrem, ojo radikal. Ini ojo leh-leh luweh. Itu lho pase iki piye. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok ana santri le wudu salah kok tok nengke geng. Leh, jare jenengan ming sesama santri. Repot nek ngono carane. Sing tak maksud nek ana santri liya le wudu salah ya dibenerke le wudu yang sing leres ngeten iki, yang benar begini. Ning carane le ngelekke sing alus aja kok ngene kok tendang tangane ngono. Wudu goblok. Waduh. Begitu jangan terus wudu kleru ya tak nake salah kiai aku retok ngelokke. Oh lah munyok nah, tanggung jawab itu. Mbok ndek ati iki sing resik sing apik ngono lho. Sing bener. Aja aku egonya aku. Jangan. Engko nek ngono kuwi karo Gusti Allah kowe ya dingonokke nek ngerti. Maka takutlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan terhadap makhluk Allah itu akan dilakukan Allah terhadap kita. Kamu belas kasih, kamu perhatian, kamu welas asih, kamu
selalu berniat baik, kamu membantu, maka Allah juga akan selalu berbuat begitu kepadamu. Tapi kamu leh-leh luweh, ya kowe ndonga ya Allah lan jawab leh-leh luweh. Wong kowe kok sedulurmu ya leh-leh luweh. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini final loh, jangan kalau kadang-kadang santri ya bisa di pikiran sing enggak hawa nafsu itu nek kiai, dadi nek kiai pancen kudu ngono kene nek awake dhewe beda gleng. Wis salah meneh ngono kuwi. Iki final omonganku gitu, tidak untuk ditawar-tawar. Kan nek kiai ya nek dhewe nek santri ra tendiang ya kurang ajar gleng. Iki ora ono tafsir kok ngono kuwi, jangan ditafsiri macam-macam. Ini persis seperti yang saya omongkan. Gitu loh. Ini jangan ditafsiri lagi. Engko sesuai nek nafsiri meneh terus kok ora tau menyang. Aku ki menyang kowe ngaji khusus kiai iki mendak bengi ki rawuh nang nggon ngimpiku. Ya Allah. Gek sing ngajari kok ngono kowe iki sapa? Ana lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lho jenengan ta ki sing ngajari jare jenengan diulang batim nang ngimpi macam. Lah kowe ki rong gedok kok ngono kowe iki. Aku ki ngaji ngantek modar sikilku potol. Lan dilalah ro Gusti Allah kersane Gusti Allah diparingi kesempatan ngono-ngono kuwi tur yo ora bendina tur yo menyang ngaji terus. Ngono lho ora kok terus sithik-sithik golek penake wong iki. Aku wingi tak kandhani sampe iki senengane kok golek penake ta. Sing jenenge menuruti hawa nafsu itu golek penake. Wa hawa mutabangun salah satu muhlikatun, salah satunya adalah wa hawa mutabangun itu cari enaknya sendiri. 3 perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah cari penaknya sendiri, bukan cari benarnya, bukan cari baiknya. Gitu. Mas penak ini iki gak. Ini iki bae. Bukan bagaimana benarnya. Ya cari enaknya itu boleh, tetapi satu. Sudah benar. Sudah diputuskan ini yang benar begini. Dan itu toh, yang baik begini. Yang paling baik begini, yang benar begini, yang paling baik begini. Nah, melaksanakan mewujudkan yang benar dan yang paling baik, kamu boleh cari enaknya, yaitu itulah ilmu efisiensi, ilmu manajemen. Ini jauh ujuk-ujuk kurang apa-apa, mbok sing bener sing endi, sing apik sing endi, sepenake ngene iki. Contoh misalnya, bangun untuk salat subuh. Sing bener ki tangi salat subuh. Kan itu ta? Sing bener ngono kuwi. Nek golek penake sengko wae lah, gampang. Serapopo kok ngene iki. Ngene iki ra apa-apa, ngene iki ra apa-apa, ngene iki ra apa. Terus ora apa-apa ya remo nek carane ngono kuwi. Itu lho. Ra apa-apa kok, ra apa-apa dimaklumi karo kiai dimaklumi ra masalah. Ya memang siapa saya kok tidak memaklumi. Aku cuma hamba Allah, hanya umatnya Rasulullah. Ya tapi kan jenengan guru, lah ya guru kan ada batasnya juga. Gitu loh. Tapi kamu kalau memaklumi terus-menerus dirimu sendiri, sama saja kamu menghancurkan dirimu. Jadi hal-hal dasar seperti itulah. Aja golek penake, aja golek tanjane. Penake ini ki. Adzan zuhur terus sik penake. Biaya orang karuan ning imami kapan? Salah itu. Benarnya itu adzan zuhur ngantuk wudu nang masjid. Kok setan ngandani wong kiai rong karuan le metu jam pira wis mbuh ora cetha kiaimu. Mbuh jam 12:15, mbuh setengah 1, mbuh setengah 2, masa jam 2 kok ning imam. Ngopo kok ning masjid kesuwen? Nghabiskan umur. Setan ning ngajari ngene. Seandainya aku metu jam 2 kowe mlebu ning masjid salat sunat, iktikaf, nderes segala macem. Kan kamu sangat produktif. Tapi gandeng injen-injen ketek kiai 200 sengko e. Mungkin 1 sih. Lah nek ngono kuwi kowe jenenge mung kancil nyolong timun. Lah kowe rumangsane ngakali sapa? Kowe iki ngakali awakmu dhewe nek arep ngerti. Ora ngakali sapa-sapa, ngakali awakmu dhewe. Nek dong. Rumangsane kowe ngakali aku utawa ngakali Gusti Allah? Ya ora no, kowe ngakali awakmu dhewe. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
biasanya yang cerdas iki biasanya cok golek penake dhewe. Karena akale iki dituntun to demit. Penake ngene mau, penake ngene gi misale ngene lho. Penake ngene nek oglenge angel iki dituntun. Penake ngene, "Baya." Ngono to. Aduh. Untuk diri sendiri sekali lagi kamu terserah mau makin kejam pada dirimu sendiri, makin baik itulah mujahadah. Tapi jangan kamu perlakukan orang lain seperti itu. Sekali lagi, jangan pernah memperlakukan santri dengan seperti itu. Perlakukan dirimu. Aku harus disiplin, aku harus ini, aku harus ini. Ya, dirimu. Yang kedua, memang ada kebersamaan. Kadang aku laliar ngomong. Kadang-kadang nek aku tangi saat subuh, mungkin wis ada beberapa santri wis do iktikaf, wis do saat sunat. Sementara teman yang lain belum bangun kok ya ora ditangek kene lho. Ya digugah. Pun kula gugah angel ya piye carane sabar alus. Ora gugah ya ora nggo gua nyusak ember gebyurke ya salah meneh. Digugah beberapa kali sabar. Misale sapa Pak Onati, apa Irsat, apa sini azan apa margi kata orang nek margi ora iso aku contoh misalnya saja nggak bisa itu. Azan subuh terus azan subuh salat sunat ini kok kelihatannya gugah beberapa itu loh. Di sini sudah ada 1-2 orang misalnya Pak Unadi azan subuh lantai tangi masuk sini belum ada orang, wah ini imamnya juga belum datang, 1 orang lah keliling bangunkan. Lah wong sahur ya ana gugah-gugah, masuk saat subuh ora ana gugah-gugah. Bangun saat menika sampun jam 3 wekdal imsak jam 1 ming arep nguntal do digugah iki ki arep salat Bung. Hukume apa jenenge? Sahur kira mung sunat to. Lah hukume salat subuh kira wajib to. Gitu loh. Digugah, ngono sangel banget yang kok bar salat digugah meneh. Kan itu to. Apa sing angel misale gugah ulin angel. Bar salat wae iki terbit ki saiki jam 5 muncul tambah 8. Wis jam 5:15 ulin rong tangi ya digugah lin wis. Sebentar lagi ini matahari terbit kamu belum saat subuh. Itu loh. Olah luweh. Olah luweh ya piye to? Ora usah ngetop ning ngarep kuwi rasa ngetop. Aku top tangi dhewe sik dhewe liyane dorong tangi, enggak usah begitu. Yang boleh tidak bangun, yang tidak usah membangunkan santri lain Mbah Kantar wis sepuh rasa. Mbah Kantar nek tangi nek wungu ora tau gugah aku. Mbah Kantar wis sepuh jangan kamu tuntut. Ya enggak itu. Khusus Mbah Kantar enggak usah gugah-gugah. Tapi yang lain ngono ki lho. Gugah nek digugah angel tenan ya piye carane? Dengan lembut dengan wah ora sabar lah kok apa ora sabar. Ora sabar kok pengen mulya. Entah, orang mulia itu harus sabar ya. Maksud sabar ki ya gugah kancane ra tangi-tangi angel tetep digugah mbok sithik piye carane. Ya nganggo banyu ya biur-biur ngene wae ora kok njur sak siduk tangi ngono ki ya. Ya nek kancane ndek lara jantung, serangan jantung mati berarti kowe mlebu kunjara. Kowe membunuh. Ngono ta? Lho. Orang gugah ya kleru, gugah dengan kasar ya kleru. Ya ngono kuwi kebaikan itu seperti itu, rasa diketok-ketokke piye-piye, rasa sok top. Ora seneng aku ngono. Nek aku ora seneng ndaibo malaikat. Ndaibo rasa tekan malaikat sik, ndaibo para wali. Nek para wali ora seneng ndaibo Kanjeng Nabi. Ngono ta? Ndaibo Gusti Allah cetha ora seneng kok ya. Barang kok ngono, sing apik-apik wae. Baik dan buruk itu kan bisa dibedakan. Gerakan nafsu itu sebenarnya kalau dirasakan kan bisa. Iki nafsu iki. Iki setan iki. Kan bisa dirasakan kita renungkan. Makanya apa-apa itu jangan buru-buru
Tindak dede iki digatake iki dene setan apa dene hawa nafsu. Ana inna nafsa la ammaratun bisu illa mar rahima rabbi. Iki dene sapa ta iki? Idene setan, idene hawa nafsu. Apa idene malaikat mulhim? Malaikat yang memberi ilham kebaikan. Lah. Gatake sike ora waton sarak budak. Dalah carane ngono kuwi. Angel to, jane iki gampang banget nek kowe iki anggere rasa nafsiri omonganku. Dirungokke digatekke dilakoni iki ning senengane menjadi rumit karena isih ditafsiri meneh. Engko ogleng nafsiri, bar kuwi ogleng berdasarkan tafsirnya diceritakan kepada istrinya, istrinya nafsiri meneh, berdasarkan tafsirnya istrinya diceritakan pada temannya, temannya nafsiri meneh. Tafsir di atas tafsir modiar. Aku ki ora njaluk ditafsiri omonganku iki. Itu lho, iki cetha welo-welo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki mah? Wa amma idza tangadda ya. Iya. Usar jam 8 ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.